selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mas? Saya oke, gak apa-apa. Saya tidak menyebutkan nama dan alamat ya. Jangan disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Saya silahkan monggo sampean mau nanya apa. Karena Atur suwun. Saya Oke. minta waktunya sebentar, Mas. Boleh. Mas, saya mau menanyakan. Sebenarnya ini agak sedikit privacy sih sebenarnya. Siap. Hanya saya pikir tadi tuh ini kan ceritanya ada saudara lah yang kerja di negara Hong Kong. Siap. Awalnya kan saudari ini jadi tenaga pembantu rumah tangga lah. Siap. Di sana. Singkat cerita, setelah berjalan belum habis kontrak lah, sebelum selesai kontrak berapa bulan gitu, 6 apa 7 bulan gitu dia bekerja di rumah tangga. Terus dia memutuskan untuk keluar dari tempatnya itu, tempat dia kerja. Karena banyak karena mungkin kawan kali ya, ataupun gimana ceritanya dia memutuskan untuk cari kerja di luar lah. Singkat cerita dia kerja di luar, meninggalkan pekerjaan yang awalnya yang dari sini gitu kan. Dia keluar dari kerjaan tersebut kan berarti dalam kutip kosongan jadinya kan, dia kerja di luar. Kabur, ya. siap. Betul. Terus Terus dia ini dapat kerjaan di sebuah restoran lah, jadi bilang kayak gitu. betul. Berjalan baik, terus beberapa bulan berjalan aman-aman saja, tidak ada masalah, dan kerjanya pun tidak masalah. Singkat cerita dia ini ketangkep polisi lah gitu loh, Mas. Siap. Nah, kami ini sebagai saudara di sini kan, karena jauh ya, bingung gitu loh, Mas, mau harus kayak mana, karena tidak dapat kabar gitu kan. Dan dia sudah ditangkap polisi. Kami hanya dengar kabar berita dari kabar angin dari kawannya sejawatnya yang ibaratnya dia kontak telepon tidak bisa lagi. Mereka pun kawan-kawannya yang di sana dia bilang nggak ada kontak lagi gitu kan. Udah ada 2 hari ini lah gitu kan. Kami di sini ya jadi tambah bingung harus kemana geraknya gitu kan dalam kondisi seperti ini. Mohon bantu pencerahan gitu, Mas, kalau siapa tahu ada solusi ataupun seperti apa gitu. Oke. Sudah cukup itu? Giliran saya yang ngomong? Iya, cukup itu sampai ini, Mas. Oke. Jadi Mohon solusi. siap. Jadi gini. Untuk prosedur ketika mereka tertangkap di dalam penjara atau mengalami proses hukum karena overstay, kita bilangnya overstay, atau menyalahi administrasi izin tinggal karena izin tinggalnya dia di luar. Nah, pertanyaan saya, ketangkepnya itu pas waktu pulang apa pas waktu kerja? Karena ada 2 hal yang berbeda. Waktu kerja, Mas. Oke, ketangkepnya pas memang waktu kerja, berarti itu kesalahannya double. Yang pertama menyalahi izin tinggal, yang kedua menyalahi visa, tidak punya visa tapi dia kerja. Ya, terus kabur dari majikan. Keluar dari majikan itu nggak tahu sistemnya, keluar dari majikannya dia langsung keluar atau dia ngomong baik-baik ke majikan saya mau break atau saya mau pamit. Nah, itu kan sampean tadi tidak menjelaskan, tapi itu tidak penting, yang sudah. Yang terpenting adalah fakta dan kenyataannya hari ini tidak bisa mendapatkan kabar dari beliau, dari si mbaknya. Oke, caranya yang pertama adalah siapa anggota terdekat dari keluarganya. Kalau dia perempuan mungkin suaminya atau kakaknya bisa ditunjukkan. Suaminya bisa bisa ditunjukkan ke KJRI. Boleh inbox ke fanpage-nya KJRI
atau nelpon. Yang saya tahu cuma ada 2 nomor, kalau nggak 3 nomor silahkan sampean nanti tak kasih 3 nomornya dari KJRI, sampean silahkan hubungi, sampean kirimkan kakak sampean dan sampean selaku apanya, terus bisa nggak memohon informasi atas keberadaan mbaknya ini. Karena siapapun yang tinggal di Hong Kong dan bermasalah hukum itu datanya pasti ada dengan KJRI. Satu itu. Oke, itu yang pertama, solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah, bukan solusi yang kedua, keterangan yang kedua adalah setiap mereka yang masuk penjara itu selalu diberikan kesempatan untuk menuliskan surat, mengabarkan kepada keluarganya kondisinya dia seperti apa. Walaupun dia di dalam sel, dia diberikan kesempatan untuk nulis, mengabarkan, menginformasikan, dan memberikan kontak person yang bisa dihubungi pada tanggal berapa atau bagaimana, atau bisa dijenguk oleh siapapun. Itu dia mengabarkan ke keluarga dan dia diberikan kesempatan itu. Kalau dia memutuskan untuk tidak menulis, artinya dia sendiri yang memutuskan untuk tidak memberikan kabar ke orang-orang terdekat di rumah. Jadi solusinya ya ke KJRI untuk mencari, untuk menanyakan atas nama siapa bla 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 bla, namanya siapa. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, yang berikutnya, mbaknya kemarin itu ke PT mana? Sampean bisa datangi PT-nya. Iya. Ya, silahkan didatangi PT-nya, ditanyakan keberadaannya. Karena PT itu adalah gerbang pertama pada saat sampean berangkat ke Hong Kong. Istri sampean berangkat ke Hong Kong itu kan mesti melalui PT itu. Atau melalui sponsor siapa? Sponsornya cari. PT-nya mana? Tanya ke PT-nya. Atas nama istri saya ini saya tidak bisa menghubungi. Bagaimana PT? Bisa nggak PT itu mencarikan informasi atau bertanggung jawab atas keberadaan istri saya ini masih hidup atau bagaimana atau seperti apa? Bolehkah saya diberikan keterangan? Nah begitu mas. Karena dia kan bayar potongan sama PT dulu. Bukan berarti selesai potongan tanggung jawabnya selesai. Bisa dipahami nggak? Halo, masih? Bagaimana sinyal sampean? Halo? Halo. Nah, sudah. Nah, dari beberapa rangkaian yang saya berikan penjelasan ke sampean, menurut sampean ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Cukup sangat jelas mas. Terima kasih banyak mas solusinya. Nah, jadi seperti itu. Saya pengen gitu kan. Betul. Jadi saya ada pencerahan harus kayak mana saya bergeraknya. Betul. Nah, nanti diingetin kalau habis ini saya bisa ngirim nomornya dari KJRI yang bisa sampean hubungi, silahkan. Kalau 3 nomor tidak bisa dihubungi, silahkan ke fanpage. Karena begitulah pemerintahan kita, aku nggak ngerti terhadap kekhawatiran. Makanya ditekannya kalau di KJRI kita nggak bisa dapat info, maka kita langsung ke PT. Nyari infonya ke PT. Semuanya dicoba. Mana yang bisa. Karena mbaknya sendiri tidak kooperatif untuk mengabarkan keberadaannya kepada sampean. Yaitu kan saya ndak ngerti ada masalah pribadi atau masalah apa kan saya ndak ngerti mas. Itu sudah bukan ranah saya untuk membahas ya. Ketika dia tidak memberikan informasi ke keluarganya, itu haknya dia. Dan saya nggak ngerti kenapa dia begitu kan, seperti itu ceritanya. Jadi sampean ngejarnya, nanti tak kasih nomornya KJRI sambil Facebook fanpage-nya KJRI Hong Kong, sampean juga inbox, sampean kirim gambare kakak sampean, terus sampean tuliskan bahwa sampean selaku suaminya yang tertera di sini, kakaknya semuanya menanyakan bagaimana kabarnya satu, yang kedua ya PT, sampean kejar di PT, sampean datang ke PT. Jadi kalau PT nanti ngeyel ABCD bla 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 loh. Kamu yang memberangkatkan istri saya loh. Masa kamu nggak bisa tahu keberadaannya dia dengan majikan yang mana? Walaupun dia kabur atau apapun, kan saya memberangkatkan taunya kan kamu. Kamu yang harus membantu saya untuk mencari informasi. Jangan lepas tangan aja, istri saya bayar potongan sama kamu berapa? Bilangnya gitu. Nggak mau laporin polisi, nggak mau memberikan penjelasan atau keterangan kepada pihak keluarga. Lah, gitu ceritanya. Makanya kalau ada juga BPJS ketenaga kerjaan itu keras juga, kita juga bisa minta
keterangan. Wong kita juga bayar kan kayak gitu. Ini ketenaga kerjaan. Dia di sana bagaimana? Walaupun posisinya salah, saya mencari mendapatkan informasi kan boleh. Dan Anda harus bisa memberikan informasi yang saya butuhkan karena ini menyangkut perusahaan Anda. Nah, keren gitu, Mas. Sip. Siap. Cukup? Siap, Mas. Ada lagi? Sip. Cukup, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Yes. Sangat membantu, Mas. Iya, Mas. Iya. Saya boleh nanya nggak? Sampean dapat nomor saya dari mana? Dari YouTube, Mas. Oke, siap. Boleh ditonton channelnya YouTube. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang kembali. Oke, Mas. Siap. Ya. Sehat selalu, Mas. Matur nuwun, Mudah-mudahan Mas. ketemu Ya, solusinya sehat selalu buat untuk Mas, jenengan dan keluarga. Oke, Mas. Matur sembah nuwun. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Hah? Oke, guys. Jadi inilah ya. Sekali lagi kejadian ini nggak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 100 kali pun ada yang nanya ke saya akan tetap menjawab. Karena tidak semua orang menonton konten saya dan tidak semua orang punya empati untuk nge-share konten saya. Karena kalau teman-teman nanti nge-share konten saya, yang ada dalam benak dan pikirannya teman-teman adalah kok kenaan, kok nyimut mensandro. Nah, gak apa-apa ya. Intinya tidak ada masalah. Apapun pertanyaan, mau 10 kali, 20 kali, 30 kali, 50 kali tetap akan saya jawab. Sekali lagi, masnya kemarin sudah tadi malam nelpon, sudah kebingungan mencari informasi tentang istrinya. Dan hari ini kita angkat teleponnya, nanti kita kirimkan ya nomornya KJRI. Jadi supaya masnya bisa mencari istrinya, menghubungi kontak person yang saya punya, ya kan. Jadi tak kirimin beberapa nomor, nggak tahu dia nanti mau wis. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Apapun ceritanya, monggo sampean cerita ke saya. Dan sekali lagi, namanya juga penjara, namanya juga Hong Kong, itu pasti teman-teman yang tersangkut masalah hukum itu pasti KJRI mengetahuinya. Tidak akan mungkin lah KJRI tidak mengetahuinya, tapi ya nggak tahu. Kira-kira nanti ketika masnya bertanya, apakah langsung bisa dijawab. Nah itu, jadi monggo silahkan ditanyakan kepada pihak yang berwajib. Siapa yang berwajib? KJRI. KJRI pasti tahu keberadaannya. Siapapun orang-orang yang masuk ke sel, orang-orang yang kena hukum, kejerat hukum, itu pastinya KJRI itu dihubungi sama kantor polisi di Hong Kong. Ini anak buahmu ketangkep gini. Nah, seperti itu. Jadi ya wis. Gitu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban, bisa memberikan pencerahan buat yang bertanya. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.